Selamat pagi semuanya, ya rekan-rekan penulis. Alhamdulillah, ya ternyata hari ini buku kita akan di-launch ya. Luar biasa rasanya. Pasti teman-teman juga pasti perasaannya sama seperti saya, berkecamuk ya, deg-degan gitu ya. Nah, jadi saya dan mungkin rekan-rekan semua ini juga berharap bahwa mudah-mudahan buku ini bisa mendapatkan tempat di hati para pembacanya nanti, insya Allah, amin amin ya. Nah, dan yang terakhir ya, saya ingin juga menyapa dulu para hadirin semua yang ada di Zoom ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya dalam peluncuran buku yang berjudul Adelaide in Memories Sweet Escape ini. Semoga acara kita hari ini dan juga buku yang akan diterbitkan nanti bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua, ya seperti itu. Setelah hari ini boleh saya mohon izin untuk share screen, Mbak Nurzul. Silahkan Mbak. Ya, jadi ini saya akan bercerita mengenai kisah yang saya tuliskan ya dari sisi Women Studies ya, dari sisi perempuannya ya. Sudah kelihatan Mbak? Sudah muncul di layar? Jelas. Oke, ya. Jadi ini kisah yang saya tuliskan di dalam buku Adelaide in Memories Sweet Escape ini berjudul Mama Sekolah Lagi. Jadi sebetulnya di sini saya ingin bercerita tentang bahwa sesuatu yang sifatnya nekat itu kadang-kadang perlu dilakukan, dan itu memang yang ternyata saya lakukan ya. Banyak hal-hal nekat yang saya lakukan di sini ya. Sebagai kita lihat saja di dalam judulnya ya, mama artinya adalah seorang ibu, seorang perempuan yang juga sudah memiliki profesi atau profesi lain ya, sebagai tidak hanya seorang perempuan tapi juga menjadi seorang ibu. Cuma biasanya yang saya perhatikan, biasanya kalau para ibu-ibu ini yang memang melanjutkan sekolah, entah itu S2 ataupun S3, itu rata-rata memang masih di bawah 30 atau paling tidak 30 tahun gitu ya. Nah, tapi di sini saya, pada saat saya melamar beasiswa ini, mengajukan beasiswa ini, umur saya itu sudah mentok di umur yang paling atas gitu ya. Jadi kalau di pendaftaran itu kan ada peraturan, ada ininya ya, requirement-nya adalah maksimal berumur 40 tahun kalau untuk yang mau mendaftar S2 gitu ya. Nah, pada saat saya mengajukan beasiswa ini, umur saya itu sudah 40 tahun. Jadi ya saya merasa memang wah, ini saya nekat sekali gitu ya. Tapi saya percaya bahwa apapun nanti tantangannya buat saya, apalagi pada saat itu saya itu sudah cukup lama ya, sudah cukup jauh dari masa pada saya menyelesaikan S1 ya, 10 tahun saya tidak bersekolah. Jadi ini sebuah tantangan yang amat besar buat saya pribadi gitu ya, menjadi seorang ibu tapi juga mau bersekolah lagi ya. Tantangannya itu pasti banyak sekali ya. Memang pada saat saya mengajukan itu saya belum tahu apa saja nanti tantangan-tantangan yang akan saya terima di situ. Tapi ya kembali lagi ke awal ya, pokoknya nekat aja dulu lah gitu ya. Nah, jadi itulah kenekatan saya yang pertama. Ya. Nah, kenekatan saya yang kedua ada di sini. Jadi ternyata tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa saya S1-nya itu dari background S1 saya itu kan dari ekonomi. Nah, dilalah ini di sini saya ambil jurusan S2-nya itu malah Women Studies gitu, nggak linear sama sekali, Bo ya. Jadi di sini nggak nyambung gitu ya. Nah, yang pertama S1-nya ekonomi, di sini malah saya ambilnya Women Studies. Nah, jadi memang sebetulnya ini sebuah kenekatan saya yang kedua gitu ya. Kenapa berani-beraninya ngambil tentang Women Studies gitu ya. Nah, tapi nanti ada di dalam buku itu, di dalam ceritanya itu nanti dijelaskan kenapa saya mengambil temanya tentang Women Studies ini. Ya, tapi memang ya seperti dilihat dalam gambar ini, tantangan-tantangan yang saya terima itu memang luar biasa beratnya. Luar biasa sangat dari sisi karena saya harus beradaptasi dengan ekstra keras ya, sudah lama tidak bersekolah, lalu tiba-tiba saya harus dihadapkan dengan
metode gaya belajar yang berbeda. Saya harus berkenalan lagi dengan lingkungan kampus. Kemudian juga karena ini jurusan yang sama sekali baru, saya itu seperti belajarnya double gitu ya. Jadi pertama saya harus belajar yang dalam sisi bahasanya, saya harus memahami dari sisi bahasanya, dan di satu sisi lagi saya harus memahami materinya tentang perempuan. Itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi memang saya jungkir balik sekali di sini, ya. Bahkan pada saat itu saya sempat sakit gitu ya, karena memang kondisi saya yang memang tidak dalam kondisi saya tidak mudah lagi gitu ya. Jadi banyak sekali memang kendala-kendala yang saya hadapi. Tapi saya bersyukur sekali bahwa saya memiliki mentor-mentor yang luar biasa. Ya, termasuk Pak Budi ini loh. Saya sering curhat kepada Pak Budi waktu itu ya, mungkin bercerita mengenai masalah-masalah perempuan gitu yang ada kaitannya dengan topik-topik waktu itu ya Pak Budi ya, sempat saya ada curhat lah dengan Pak Budi. Ada salah satu materi yang kebetulan memang ada bersenggolan dengan Pak Budi, materi yang dipegang Pak Budi gitu ya. Nah, dari sini saya bersyukur sekali. Saya mendapatkan mentor-mentor dan juga dosen-dosen yang luar biasa. Di sini seperti Yvonne ini, ya, Yvonne dan Barbara Baird ini adalah dua orang yang sangat bersejarah. Buat saya itu sangat memberikan arti sekali, ya, support mereka, dan mereka begitu memahami kesulitan-kesulitan kami ya, mahasiswa Indonesia dengan kendala bahasa, juga kendala yang mungkin pemahaman yang masih perlu perlu diasah ya. Nah, itu sangat membantu saya untuk bisa terus maju ya. Jadi kenekatan saya ini bisa berlanjut ya karena support dari orang-orang ini. Juga support dari kawan-kawan ya, kawan-kawan dari satu kampung halaman Indonesia, kemudian juga dari beda-beda negara itu juga saling mensupport. Jadi itu yang membuat saya makin kuat ya, walaupun seperti yang dilihat di gambar ini ya, sehari-hari itu saya hampir menghabiskan waktu itu di perpustakaan. Jadi perpustakaan ini sudah seperti rumah kedua saya gitu ya, dimana kadang saya begitu suami berangkat kerja jam 4 pagi, kemudian anak-anak nanti sekitar jam 8 pagi mereka berangkat ke sekolah. Lalu nanti saya juga akan siap-siap ya, menyiapkan bekal ya, seperti di sini nih. Bekalnya itu seperti orang mau piknik gitu ya. Jadi nggak cuma bekalnya satu macam gitu, kadang-kadang saya sampai berbanyak ya. Bawa nasi sampai dua kontainer itu, 2 box gitu. Jadi untuk makan siang dan nanti untuk makan sore. Lalu bawa buah ya, bisa buah pisang, buah apel atau apa saja yang pada saat itu harganya lagi murah memang gitu ya. Jadi bawa buah gitu ya. Lalu di sini kadang-kadang saya suka bawa bubur kacang hijau. Ya, jadi supaya membantu, saya perlu supaya stamina-nya tetap kuat gitu. Jadi saya bikin sesuatu makanan yang bisa saya buat sendiri di rumah gitu ya. Bisa buat anak-anak dan juga saya bisa dibawa ke kampus. Jadi begini kehidupan saya dulu ya. Hampir setiap hari. Jadi saya memang tidak bisa banyak mengambil kesempatan untuk ambil job di luar gitu, part timer gitu ya, karena memang saya memahami kendala saya sendiri. Jadi dari sisi saya harus betul-betul fokus untuk memahami materi yang betul-betul baru, kemudian juga saya harus memberikan waktu bagi tubuh saya untuk bisa bersinergi dengan rutinitas yang memang padat sekali gitu ya. Jadi saya sudah pasrahkan ya kepada Tuhan bahwa ya Allah, niat saya memang mau belajar di sini. Jadi tolong berikan saya bantuan agar saya bisa memahami semua materinya, kemudian saya diberikan kesehatan dan juga diberikan support yang luar biasa. Nah, dari sini ya, ini adalah kenekatan saya yang kedua. Ya, saya mengambil jurusan yang betul-betul baru gitu. Nah, kalau yang ini adalah kenekatan saya yang ketiga. Jadi mungkin bisa saya bilang ini adalah kenekatan yang berjamaah gitu ya. Jadi kita nekatnya tuh bareng-bareng gitu ya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa ini,
kemudian ternyata saya lolos menjadi salah satu penerima beasiswa ini. Lalu saya berbicara dengan anak-anak dan suami, ya, bagaimana ini, Mama ternyata diterima, dan ternyata reaksi dari mereka itu luar biasa. Saya bersyukur sekali. Jadi mereka itu tidak ada sama sekali resistennya, gitu ya, tidak ada istilahnya menolaknya, gitu ya, tidak ada. Jadi yang kedua anak saya ini, jadi yang besar ini ternyata karena waktu itu sudah SMA ya, dan yang kecil ini malah baru kelas 6 SD. Jadi waktu itu sudah waktunya bersiap-siap untuk ujian kelas 6 gitu ya. Tapi mereka begitu mendengar saya diterima, mereka langsung, "Ayo Mah, kita berangkat," katanya gitu. Jadi apapun yang terjadi mereka siap gitu ya. Itu yang membuat saya sangat terharu gitu ya, betapa ternyata mereka tuh sangat mensupport mamanya untuk belajar gitu ya. Dan yang ini juga dari suami, itu juga mungkin malah triple nekat kalau saya bilang ya. Bukannya double nekat lagi, tapi triple nekat. Jadi bayangkan saja, suami saya itu sebetulnya sudah bekerja di perusahaan swasta itu selama 15 tahun. Jadi istilahnya sudah berada dalam zona nyaman gitu ya, sudah punya pendapatan yang tetap gitu kan, sudah istilahnya sudah kehidupannya sudah stabil gitu ya. Tapi dengan mendengar kabar bahwa saya akan bersekolah lagi, beliau ini langsung memutuskan, oke, kita berangkat bersama sebagai satu keluarga. Jadi ditinggalkan itu pekerjaannya, langsung resign, langsung dipersiapkan untuk kita berangkat semua ke Adelaide ya, mendukung saya sepenuhnya gitu. Jadi ini merupakan sebuah anugerah. Jadi walaupun di awal itu saya merasakan ada beberapa tantangan-tantangan yang mungkin akan saya terima, ternyata di balik itu banyak sekali support dari orang yang sayang sama saya, yang itu membuat saya semakin terpacu untuk bisa menjadi orang yang lebih baik gitu ya, untuk orang-orang terdekat saya dulu gitu ya, baru nanti untuk orang banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau lihat dari tantangan-tantangan itu, ada juga beberapa hal yang menarik di sini yang bisa saya ceritakan ya. Ternyata dengan anak-anak itu langsung, "Ayo kita berangkat Mah," gitu ya. "Ayo kita langsung berangkat." Ternyata di sana pun menunggu ada beberapa kejutan-kejutan manis buat mereka. Ya, salah satunya adalah anak sulung saya ini ternyata bisa menemukan sekolah di sana itu yang ada mata pelajarannya itu salah satunya adalah sesuai dengan passion-nya dia. Karena dia suka dengan dunia perfilman gitu ya. Ternyata pada saat mencari sekolah untuk anak saya yang besar ini, ditemukan ya, ada sekolah yang memang menyediakan, jadi mata pelajaran itu ada tentang perfilman, dari cara membuat film, cara mengeditnya gitu ya, sehingga akhirnya sampai anak saya ini bisa berhasil ya membuat sebuah film pendek, kemudian diikutkan dalam acara Real Oz pada saat itu ya, pertama kalinya dia membuat film. Jadi itu sebetulnya membuat saya semakin wow gitu ya. Wah, ternyata keputusan kami untuk pindah ini tidak selalu sebuah keputusan yang salah gitu ya. Ternyata anak saya justru mendapatkan sebuah pengalaman baru yang luar biasa yang mungkin tidak akan dilupakan seumur hidupnya gitu. Nah, itu baru yang pertama ya, anak saya yang besar ya. Kemudian anak saya yang kedua, yang kecil ini. Jadi ternyata juga dia bisa menemukan sekolah yang sesuai dengan passion-nya dia. Jadi dia menemukan sekolah yang ada salah satu pelajarannya itu bahasa Jepang yang memang dia sangat inginkan gitu. Ya, jadi dia bisa masuk, boleh memilih sekolah itu yang bahasa Jepang itu termasuk salah satu mata pelajaran yang diwajibkan ya, ada di dalam kurikulum. Nah, itu jadi anak-anak tuh begitu antusias gitu. Wah, ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkan gitu ya. Ya, bahkan yang kecil ini juga bisa ikut melanjutkan kegiatan olahraganya karate di sana. Jadi ya itu, di balik tantangan-tantangan itu, asal kita yakin gitu ya bahwa Allah akan membantu kita, ternyata akan ditimbul berbagai macam kejutan-kejutan yang luar biasa gitu ya. Jadi di sini saya merasa jadi memang perempuan itu harus terus berani bermimpi, harus terus berani mengejar cita-cita,
menjadi orang yang lebih baik ya, menjadi pribadi yang lebih lebih bisa memberikan manfaat kepada orang banyak gitu ya. Nah, jadi kalau bercerita mengenai tadi apa yang telah saya kisahkan itu, kemudian apa yang telah saya terima dalam pelajaran di Women Studies, itu saya baru menyadari ya, ternyata ada klop ya, apa yang saya pelajari dengan apa yang saya jalankan itu ternyata sama ya, bahwa perempuan itu ya, sadar ataupun tidak sadar, itu ternyata sudah mendapatkan karunia besar dari Yang Maha Kuasa. Ini saya dapat ya dari setelah saya belajar di Women Studies. Ya, ternyata bahwa perempuan itu memang memiliki 3 keunikan, 3 kelebihan ya. Yang pertama ini adalah kelebihan ya yang ada kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Ya, karena apa? Di sini biasanya perempuan itu mereka sangat fleksibel dalam bisa sangat fleksibel dalam bersikap, luwes dalam berkata-kata, dan juga perempuan itu memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Itu baru satu kelebihannya. Ya, kelebihan yang kedua adalah perempuan itu ya memiliki kelebihan dalam bidang yang terkait dengan masalah pembelajaran. Jadi mungkin kita bisa langsung kilas balik ke belakang, coba yang para perempuan ini ya, ibu-ibu ataupun para remaja, coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Bener nggak ya, perempuan itu punya kelebihan dalam hal educational roles gitu ya. Kita lihat saja sendiri. Kalau saya sebagai pengajar, itu memang saya melihatnya gitu ya. Saya melihat anak-anak yang saya didik itu, khususnya perempuan, itu mereka memang tekun sekali belajar gitu ya. Anak-anak saya pun juga begitu, anak saya dua-duanya perempuan, mereka itu tekun sekali belajar gitu ya. Nah, itu adalah kelebihan yang memang sudah dimiliki oleh kaum perempuan gitu ya. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah perempuan itu biasanya senang berbagi pengalaman. Ya, mungkin nih kalau saya ambil contoh ya, yang misalnya para ibu sudah menguasai satu resep masakan baru. Coba saya ini ya ke Mak Pit ya. Mak Pit itu misalnya menguasai satu resep baru, kemudian dicobakan kepada keluarganya dan ternyata anak-anak suka, suami suka gitu ya. Pasti senang kan? Terus langsung share, dibagi gitu ya, dibagikan di sosial media. Nah, begitu. Maksudnya bukannya pamer, tapi itu adalah memang memang sudah pembawaan kita, kaum perempuan itu senang berbagi pengalaman. Nah, itu ya. Jadi kelebihannya itu yang kedua adalah ini ya, dalam hal yang kaitannya dengan pembelajaran. Yang ketiga, perempuan juga memiliki kelebihan dalam hal yang ada hal yang sifatnya politik gitu ya. Nah, di sini saya memaknainya dari kata politik. Poli artinya banyak dan tiknya itu dari kata-kata taktik. Nah, jadi bisa diartikan bahwa perempuan itu punya banyak strategi. Ya, biasanya kalau misalnya mendapatkan satu kesulitan, biasanya perempuan itu punya 1001 cara untuk mencari jalan keluarnya. Itu dia kelebihan perempuan. Punya banyak strategi, kemudian jago dalam membuat perencanaan, dan yang terakhir adalah multitasking, seperti yang ada di dalam gambar ini. Ya, perempuan itu seolah-olah punya tangan yang banyak. Nah, ini saya membaca dari kisahnya Mbak Nismah, contohnya. Ya, Mbak Nismah sudah mengambil PhD yang pasti juga itu sangat sulit ya membagi waktunya. Tapi beliau itu bisa mengurus rumah, mengurus anak, kemudian juga bekerja gitu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi memang terbukti ya bahwa perempuan itu memiliki 3 kelebihan ini ya, yang setelah saya belajar di Women Studies itu saya baru menyadari, oh iya ya ternyata inilah kelebihan perempuan. Maka dari itu saya sangat mengharapkan ya, kita kalau gitu perempuan harus berani nekat gitu ya, berani nekat kita mengambil belajar lagi lebih tinggi, jangan takut dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi inilah nih, ini adalah contoh bagaimana saya mencoba berbagi peran. Ya, saya menjalankan peran-peran yang diterangkan tadi, ada peran sosial, kemudian peran educational dan juga peran dalam yang sifatnya politik gitu ya. Di sini saya mencoba untuk berkawan dengan banyak orang ya, berbagai berbagai latar belakang. Kemudian saya ikut dalam berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan kampus dan juga kegiatan yang ada di dalam antar tetangga gitu ya, saling support satu sama lain gitu ya. Saya juga mencoba untuk ikut kegiatan yang ada kaitannya dengan perempuan ya, di sana. Pada saat itu saya sempat bertemu dengan salah satu ambasador perempuan dari Australia ini,
dan juga tak lupa saya juga ikut kegiatan yang ada kaitannya dengan budaya, unsur budaya. Bahkan saat itu dulu saya pernah ikut juga dengan kegiatan gamelan ya di tempat yang di Pendopo itu. Cuman memang saya sebetulnya ingin sekali ikut lanjut lagi. Cuman karena kendala fisik saya yang tidak terlalu kuat gitu, jadi saya harus mundur secara perlahan-lahan. Jadi mohon maaf ya Pak Budi, padahal itu merupakan sebetulnya saya ingin sekali belajar, apalagi saya orang Jawa, saya ingin sekali belajar gamelan gitu ya, sudah sempat belajar. Tapi di tengah jalan saya harus mundur karena saya harus ingat gitu kondisi saya yang memang saat itu harus lebih fokus ke mata kuliah yang betul-betul baru ini, gitu seperti itu ya. Nah di sini juga saya sempat ikut dalam kegiatan mengajari anak-anak. Jadi di sini peran edukasionalnya saya coba jalankan ya bersama dengan Jembatan dalam acara Indonesian Craft Workshop ini. Saya ikut mengajari anak-anak untuk membuat dan menghias kuda lumping pada saat itu. Nah itu jadi berbagai macam peran saya coba jalankan gitu ya. Walaupun di tengah tantangan-tantangan yang banyak itu saya mencoba untuk terus berjalan gitu ya. Nah, jadi dari sini di momen Hari Ibu ini ya saya ingin menyampaikan kepada para perempuan Indonesia, khususnya para ibu-ibu ya, para ibu gitu ya yang punya mimpi itu jangan dikubur mimpinya gitu. Karena memang di dalam salah satu mata kuliah yang pernah saya terima itu banyak mengatakan ada stigma yang menyatakan begini. Biasanya kalau perempuan itu sudah berkeluarga ya, sudah punya anak, punya suami gitu ya, lalu sudah merasa cukup, ya sudahlah, ya rasanya hidup saya sampai sini saja gitu ya. Apa yang saya cari sudah ada di depan mata, saya sudah punya anak, sudah punya kehidupan, sudah punya suami, saya sudah berada dalam zona nyaman gitu ya. Nah itu sebetulnya sebuah stigma yang belum tentu benar. Jadi janganlah dikubur mimpi kita ya, mimpi kita yang luar biasa itu jangan dikubur. Kejarlah mimpi ya, seperti pepatah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina ya, dapatkan pengalaman dari mana-mana sehingga kita sebagai perempuan akan mendapatkan insight ya, berbagai macam pengalaman ya, seperti yang saya baca dari pengantarnya Pak Budi dan Ibu Hetifah. Saya terharu sekali membaca kata pengantar dari Pak Budi yang menyatakan bahwa ternyata dari penulis ini menuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang dituangkan secara elegan. Jadi kata-kata menuangkan nilai-nilai kemanusiaan itu memang saya merasakannya dari cerita yang saya baca, dari rekan-rekan semua yang ada di buku itu, saya pun merasakannya. Saya terharu sekali Pak Budi. Jadi betul apa yang Bapak bilang bahwa nilai kemanusiaan dari kita gitu ya, yang sudah mendapatkan istilahnya sudah berani berani untuk keluar dari zona nyaman gitu ya, mencoba mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, itu sangat luar biasa. Kemudian juga dari Ibu Hetifah dalam pengantarnya yang menyatakan Ibu merasakan juga adanya proses transformasi dari para penulis ini. Saya pun setuju sekali Ibu. Jadi memang buat saya pribadi, saya merasakan itu. Saya bertransformasi dari yang dulunya seperti istilahnya belum melihat dunia luar gitu ya. Kemudian saya terjun belajar, berhadapan dengan banyak orang, menerima ilmu dari banyak orang, sehingga saya akan terus belajar. Sehingga saya sampai sekarang memantapkan diri bahwa saya akan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik untuk anak-anak saya dulu. Nanti setelah itu saya juga akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang banyak. Itu adalah mimpi saya gitu. Jadi di hari Ibu yang kali ini ya, saya mengucapkan kepada seluruh perempuan Indonesia selamat Hari Ibu. Mari kita memaknainya dengan mengejar mimpi ya, menjadi ibu yang lebih baik bagi anak-anak ya, menjadi istri yang lebih baik bagi suami, dan juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang banyak ya. Menurut saya ini adalah sebagian kisah yang saya tuangkan ke dalam buku ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Nuzul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ii, sangat menginspirasi ya bagi kaum perempuan.
bagaimana kita terus berani bermimpi untuk mengejar cita-cita yang lebih baik. Ini masih ada juga yang bertanya dari kolom chat dari Pak Arif. Pertanyaan ditujukan kepada semua narasumber. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya move on, kemudian melanjutkan hidup dan karir? Lalu, apakah ada rencana untuk mengadakan kegiatan reguler untuk mengobati kangen suasana Adelaide? Terima kasih, kita tunggu paparan dari Bapak Ibu semua narasumber. Saya persilahkan, monggo. Dari insight-nya Mbak Ii, barangkali Mbak bisa di-share. Oke, terima kasih Mbak Nuzul. Terima kasih juga untuk Mas Arief pertanyaannya. Jadi memang secara jujur pada awal-awal balik dari Adelaide itu susah ya untuk move on. Apalagi lihat masih keingat gimana birunya langit Adelaide, gitu kan? Di awal-awal itu memang sulit ya. Terlebih setelah kita kembali ke dalam rutinitas, terus jadi seperti ada apa ya? Membanding-banding gitu ya, mungkin harusnya nggak boleh gitu kan, membanding-bandingkan. Wah dulu di Adelaide begini ya, gitu kok gini gitu. Nah, tapi bagi saya pribadi, cara untuk bisa move on itu adalah sama seperti yang diutarakan oleh Mbak Leni. Kita harus bersikap realistis gitu. Bersikap realistis di sini maksudnya adalah saya harus kembalikan lagi kepada tujuan awal saya ikut beasiswa ini gitu. Itu terus saya kembalikan, saya istilahnya itu saya ingat-ingat terus bahwa saya mendapatkan niat awal saya untuk belajar ini adalah saya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang banyak gitu. Utamanya adalah kepada lingkup terkecil saya dulu, pada anak-anak, ya kepada orang-orang sekitar. Nah jadi begitu kembali, niat itulah yang selalu saya ingat gitu. Kembalikan lagi gitu tujuannya. Untuk apa saya belajar ini? Tujuannya apa? Saya belajar tentang perempuan. Jadi saya kembalikan lagi. Jadi saya usahakan untuk menyibukkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan yang memang banyak kaitannya dengan perempuan. Kalau dari saya pribadi demikian Mbak Nuzul. Terima kasih. Terima kasih Mbak